Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala fa'ana biha bi'ulumi fitarini amin. Mas'alatun man tuqbalu riwayatu wa man la tuqbal. La yuqbalu fi riwayati mukhtalun fi aqlihi kamajnunin. Ini sudah ini kan ya. Wa in taqata'a jununuhu. Kamu fikin min juninihi wa athain fi zamani ifaqatihi. Idza yamkunu ataharuzu anil khalali wa ta'biri fi muhtal a'amu min ta'biri fi majnun. Wala kafirun wa in ulima minhu tadayun wa taharuzu anil kadhib. Itu aluhu qafihi fil jumlah ma'asyarafi ma'asyarafi riwayah anhu. Ya, dari orang yang mengalami gangguan pada akalnya semacam gila, walaupun toh itu terputus-putus gilanya, dan sebagaimana orang yang sudah sadar tapi masih berefek, ini nggak diterima karena tidak memungkinkan untuk menghindari dari adanya kesalahan di sana. Ucapan musannif dengan istilah mukhtal itu lebih umum daripada ucapan beliau dengan istilah majnun. Dan tidak diterima dari orang kafir, walaupun orang kafir itu diketahui dia beragama dengan baik dan menjaga diri dari berbohong. Karena tidak bisa ada jaminan untuk keterpercayaan. Meskipun toh riwayat darinya ini dianggap memiliki nilai kemuliaan tersendiri. Ya karena dia orangnya katakan terpercaya gitu ya. Cuman masalahnya kan kalau secara global dia kan tidak beriman. Atas dasar apa dia memegang teguh nilai kejujuran untuk agama lain. Wa kadza sofiyun yumayyizu fil asaf. Begitu juga seorang sofi yang tamis menurut qaul asaf. Idza wusuqa bihi li'annahu li ilmihi fi adami taklifihi qad la yatahlil anil kadzib. Karena bisa jadi karena ia tahu dia tidak kena taklif, maka memungkinkan bagi dia ya untuk melakukan kebohongan. Dia tidak terlindungi dari konsep bohong. Wakila yukbalu in ulima minu atau harus anhu menurut kil akan diterima kalau memang dia itu diketahui adalah orang yang menjaga diri dari kebohongan. Amma ghal mumayyizi fala yuqbalu qat'an kal majnuni. Tapi kalau yang tidak tamyiz maka tidak bisa diterima sama sekali sebagaimana orang yang gila. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ya ada, Tat. Ya udah. Wal asahu annahu yuqbalu sabiyun mumayyizun tahammala fabalagha fa'ada. Menurut qaul asah, riwayat dari seorang sobi yang dia itu mendapatkan konten hadisnya pada saat masih ke anak-anak, kemudian dia balik dan menyampaikannya saat sudah dewasa. Jadi menyampaikannya pasca balik meskipun mendapatkan kontennya sebelum balik. Kalau asal ini bisa diterima karena tidak ada nilai yang dianggap berbahaya dalam kasus yang semacam ini. Wakilala menurut Kil tidak demikian. Idris sigoru madinatun adami dobat. Madinatu adami dobti. Karena namanya sifat anak-anak itu persepsinya adalah mereka tidak bisa menghafal kontennya dengan baik. Istamiru al-mahfudhu bihalihi. Ya. Nanti adanya kontennya itu akan terus berlangsung tergantung bagaimana kondisinya. Jadi kan masalahnya kalau dia mendapatkan itu dalam kondisi sigor, itu kan persepsinya dia tidak dobet ya. Nah nanti kalau dia dewasa, konten yang ia miliki itu ya nanti tinggal tergantung apakah memang
konten yang ia hafal itu bisa sama persis saat dia anak-anak atau tidak. Walau tahamala kafirun fa aslama fa ada au fasikun fataba fa ada kubila. Kalau orang kafir umpama dia tahamul kemudian masuk Islam barulah disampaikan, atau orang fasik kemudian taubat dan menyampaikannya bisa diterima. Wal aswau annahu yuqbalu mubtadi'un yahrumu al-kadhib yuharimu al-kadhiba walaisa bidaiyatin wala yukafaru bi bid'atihi. Menurut qaul ashar riwayat dari para ahli bid'ah, yang ahlul bid'ah itu mengharamkan kebohongan dan dia tidak mendakwakan kebid'ahannya dan juga tidak diklaim kafir atas kebid'ahan tersebut, itu bisa diterima li amnihi minal kadzib, karena dalam kasus ini dia aman dari berbuat bohong. Kenapa? Karena bid'ahnya itu diaplikasikan untuk dirinya sendiri, itu satu. Kemudian yang dua, dia mengharamkan bohong. Yang ketiga, dia tidak sampai di level kafir, ya bisa-bisa saja untuk diterima. Bid'ayatin gimana? Kenapa? Bid'ayatin maksudnya menyebarkan dakwah, tidak mendakwahkan kebid'ahannya. oh iya iya. Kila fiman la yuharimu al-kadziba, berbeda halnya orang yang tidak mengharamkan kebohongan. Au yakunu da'iyah, atau ia menyerbakan kebid'ahannya bi ayatuan nasi ila bid'atihi ayu kafaru bi bid'atihi, dalam artian ia menyebarkan kebid'ahannya atau justru dikafirkan dengan kebid'ahannya. Kamu kiri hudusil alam wal ba'si, sebagaimana yang mengingkari keterbaruan alam dan juga kebangkitan. Wa ilmillah bil ma'dum wa bil juz'iyat, dan menafikan keilmuan Allah atas hal yang tidak wujud ataupun dengan juz'iyat. Fala yuqbalu wahidun minas salasah. Maka riwayat dari ketiga orang ini tidak akan bisa diterima. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Nggak tahu. Ya nggak ada. Iya, iya. Ya nggak apa-apa. Bamiman rojahahu fi sani Ibnu Salah wa Nawawi. Maka Ibnu Hibban la a'lamu fi ikhtilafan. Ya. Termasuk orang yang mengunggulkan dari versi yang kedua, ya. Dari keterangan yang kedua, yakni bahwa mengenai orang-orang yang tidak mengharamkan kadzib dan mendakwakan itu, ya ditarjih, mereka nggak akan diterima. Yang menguatkan adalah Ibnu Salah dan An-Nawawi. Ibnu Hibban mengatakan saya tidak tahu di sini ada ikhtilaf. Wakila yuqbalu miman yuharimu al-kadziba wa in kana da'iyah fi ma'mara wa waladhi rajahu ala suwa murru idza lam yukafar bi bid'atihi. Menurut Kil, tidak diterima orang yang mengharamkan kadzib walaupun ia menyebarkan kebid'ahannya. Ini yang ditarjih oleh Aslu, ya. Yang ditarjih oleh Aslu. Aslu itu betul. Si Al-Aslu musannaf Jam'ul Jawami Jamul dong. Jawami. Iya iya. Iya dong. Selagi ia tidak kafir dengan kebid'ahannya. Menurut Kil, diterima dari orang yang mengharamkan kadzib walaupun toh ia kafir dengan kebid'ahannya. Menurut Kil tidak diterima sama sekali karena kebid'ahannya yang menyebabkan ia menjadi fasik. Wal aswa annahu yuqbalu man laisa faqihan. Ini kalau hafal qiyas. Kalau aswa riwayatnya tetap diterima dari orang yang bukan faqih
Walaupun toh riwayat itu akan menyalahi kias. Berbeda halnya dengan Hanafiyah. Kalau Hanafiyah, kalau dia tidak faqih dan riwayatnya itu mukhaliful kias, itu nanti tidak diterima. Di ana mukhalafatahu turajihu ihtimalul kadzib. Ya karena riwayatnya ia yang menyalahi kias itu kemungkinannya sangat besar untuk terjadi kebohongan. Karena kan acuan kuatnya dalam Hanafiyah kan kias. Bisa dimengerti nggak? Bisa. Jawaban Syekh Zakaria, Lana Islam, ya, atau Lanu Salim, kita tidak bisa terima itu. Cuman ngomong Lanu Salim kan dia share argumen. Iya. Gimana? Iya enggak tahu. Itu aja. Wal asa annahu yaqbalu mutasahilun fi hadis. Menurut kaul asa akan diterima orang yang cenderung mempermudah menyampaikan sesuatu dalam selain hadis. Baik atas salah fi hadinas. Umpama beliau itu orangnya itu mudah menyampaikan gosip sekitar manusia. Wa fil hadis nabawi. Tapi kalau sudah menyangkut dengan hadis nabawi, ya dia tidak mudah untuk berbicara. Di amnil kholali fihi bi khilafil mutasahil fihi fayurad. Karena aman-aman saja kalau dalam kasus yang semacam ini untuk hadisnya. Berbeda halnya yang mutasahil dalam hadis maka ditolak. Wakila layak balun mutasahil mutaklon menurut yang mutasahil secara mutlak tidak diterima. Di ana tasawula fi hadis nabawi ya juru ila tasawul fihi. Karena tasahul fi hadis itu akan menarik dia untuk tasahul juga dalam hadis. Ngerti nggak? Nah, emang ada orang yang kayak gitu ya? Iya kan ini menilai secara spekulatif kan. Dia tasahul sama perkataan manusia, nggak tasahul sama hadis. Terus Itu diterima. yang penting dia tidak tasahul pada ucapan Nabi masih bisa diterima meskipun dia tasahul pada gosip. Tasahul Menurut tuh gimana kalau sama ucapan manusia? ya asal dengar langsung disampaikan, nggak di cross check dulu, nggak divalidasi dulu. Gitu. Ini benar Ini nggak ya layuk beritanya? bal kalau gitu kan. Kenapa? Berarti layuk bal. Iya menurut kita Yukbal memang. Iya, berarti ego tuh. Wa yukbalu muksirun minariwayati wa inna daraj mukhalatatu lil muhadisin wa in amkan tasiru zalikal qadar. Al-kasih alladzi rawa fi dzalika sam alladzi khalatahu fihi. Dan diterima orang yang banyak riwayatnya. Walaupun toh dia jarang berinteraksi dengan seorang penyampai hadis. Walaupun toh bisa saja sebenarnya pada masa itu. Jadi kan orang kalau banyak riwayatnya dari dia ini kan cenderung curigai. Walaupun toh dia banyak riwayat itu dalam level dia jarang bertemu dengan para muhadisin yang lain. Kalau memang di sana memungkinkan bagi dia untuk mengumpulkan atau memiliki riwayat sebanyak itu. Gimana tuh? Buat pulang tuh. Wah, baru muksirun. Orang yang memiliki banyak riwayat itu bisa diterima. Itu gimana? Loh, ya dia itu konten hadisnya banyak, riwayatnya itu banyak gitu loh. Nah, iya iyalah, kok dibahas ya? Loh, karena kan ada kemungkinan loh, ini orang kok bisa punya konten banyak sekali, menimbulkan kecurigaan nggak? Maksudnya dalam satu tema, satu hadis. Ya, dengan dari sebuah riwayat, Dari sebuah riwayat banyak konten, maksudnya gimana tuh? Emang bisa? yuk balu mungsir mina riwayat. Jadi dia itu memiliki banyak sekali riwayat, ya.
memiliki banyak sekali riwayat, yang riwayat itu ya yang dia itu sendiri jarang berinteraksi dengan para muhadisin. Dengan catatan memang bagi dia itu memungkinkan untuk memiliki kadar yang banyak itu yang sudah ia riwayatkan. Jadi ditakar, katakan orang hidup dengan kondisi semacam dia, kira-kira memungkinkan punya berapa riwayat, itu bisa diterima gitu loh. Kalau umpama nggak memungkinkan untuk memiliki riwayat sebanyak itu, ini nggak bisa diterima kayak kata yang di bawah itu, fa'ilam yumkin lam yukbal fi syai'in mimma rawahu. Karena kalau yang kayak gini jelas dia itu bohong, cuman tidak bisa kita tentukan. Ya, kan kalau ya berarti kita lihatnya bukan kayak gitu, Tat. Yuharimul kadhib apa enggak, Tat? Kenapa? Berarti lihatnya yuharimul kadhib enggak orangnya. Kan kasusnya dia tidak sebagaimana ahlul bid'ah. Apa? Ya itu kan kasusnya untuk ahlul bid'ah tadi. Loh, ini masih ahlul bid'ah enggak, Tat, ini? Enggak. Ya maksudnya Enggak. ya mungkin dia sangat pintar. Nah Ingin makanya kan ada yang dilihat tadi. dulu karena atau tidak fidzalika zaman gitu loh. Ya kan berarti kan tinggal dilihat aja dia Nah iya yuharim. makanya kan dilihat. Ya harusnya bahasanya nggak gini lah. Gitu. Gimana bahasanya versi antum gimana? Ya maksudnya ya tulis aja kalau dia tidak mengharamkan kadhib ya udah biarin aja. Kalau dia mengharamkan kadhib ya udah terima aja, berarti kan dia nggak bohong. Tapi kan tetap dilihat dulu, katakan umpama di zaman tabiin, katakan ya di zaman tabiin yang mungkin pengumpulan hadis itu belum terlalu digelorakan. Tiba-tiba ada orang punya riwayat yang riwayatnya itu katakan sampai 1 juta riwayat. Kira-kira bisa dipercaya nggak? Imam Ahmad punya. Menurut antum gimana? Imam Ahmad punya. Saya ngomongnya skala tabiin. Oh, kalau tabiin. Iya, yang konsep jamu, konsep kodifikasinya itu belum semasif di kurun-kurun berikutnya. Nggak mungkin. Nah, yang kayak gitu loh yang jadi masalah. Ya nggak mungkinnya gini. Iya. Nggak Apa mungkinnya umpama karena ada orang konsep. punya riwayat 1 triliun riwayat, kira-kira tuh percaya nggak? Ya enggak, berarti kan dia mengada-ngada. Ya berarti kan dia enggak yuharimul kadhib lah. Ya harusnya nulisnya yuharimul kadhib apa enggak, kalau enggak ya udah. Mungkin atau tidak. Iya, umpama dat hadis riwayat Imam Ahmad. Ahmad bilang 1 juta riwayat. Kok ngerti gitu 1 juta riwayat? Ya kan memang memungkinkan kita lihat sepak terjangnya gimana, rehlah Bisa ilmiah beliau bagaimana, kodifikasi hadis di zaman beliau bagaimana, ya kan memungkinkan kalau begitu. iya, maksudnya jangan para muhadisin paling ratusan ribu kan. Terus ya artinya kan kita percaya dia bukan karena ya karena enggak bohong. Ya sudah. Udah kan nggak iskal kan, masa masih iskal? Enggak. Syatur rawi wa ta'riful adalah, syarat rawi dan pengertian adalah. Wa syartu rawi al adalatu wa ya lughatan atawasutu wa syar'an bil makna syamilil muru'ah malakah ay hay'ah rasikha fin nafsi tamna'u iktiraf ay irtikab al kabair wa syafi'il kisah kasarikoti lukmah. Salah seorang rawi itu dia adalah berperilaku baik. Saya kayaknya mendefinisikan adalah itu enaknya berperilaku baik lah. Dapat sertifikat SKCK itu loh. Dapat ya sudah berperilaku baik ya. Secara etimologis artinya adalah atawasud, jadi berimbang. Secara syarak dengan makna yang memasukkan konsep muru'ah, berarti yang dikehendaki dengan
adalah malakah, yakni kondisi atau keadaan ya, kondisi yang berada dalam jiwa seseorang yang akan menghalanginya untuk mengerjakan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil sebagaimana mencuri satu suapan, batatfi fitamrotin, dan mengurangi berat dari satu kurma saat menimbang umpama. Warodhail al-mubahah, dan juga hal-hal yang hina namun mubah. Ya, secara umum di sana boleh dibolehkan ya, al-ma'dzuni fi fi'liha nabi makna mustawiyati tarafain. Maksudnya dengan mubah itu ya kalau mau dikerjakan sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya. Bukan dengan makna di sini mustawiyati tarafain itu apa namanya? Dikerjakan tidak dikerjakan itu sama saja. Enggak, maksudnya kan ada hal yang mubah memang, tapi kalau dikerjakan, melihat faktor pekerjaannya itu memang nggak apa-apa, tapi dampak dari yang mengerjakan itu kan nanti bisa ada hukumnya juga. Kabaulin bitorikin, sebagaimana pipis di jalan, bahwa makruh, ini makruh tapi mubah. Maksudnya makruh mubah itu gimana? Ya kalau kita lihat secara taklif, hukum taklifinya ini makruh memang. Cuman kan maksud dari mubah di sini itu syarat tidak sampai mengharamkannya. Wal akal fisuk ligori sukiyin, makan di pasar untuk selain orang yang memang kesehariannya di pasar. Ini yukrimul muru'ah. Ya kecuali kalau di pasarnya ada warung, makan di warungnya kan masih layak. Kalau umpama makan di pasar tapi nggak di warung gitu ya, umpama ada jajanan ngambil beli terus dimakan sambil berdiri, ini kan mimma yukhilu bil muru'ah. Makan diri bisa menurunkan derajat hadis. Ya kalau itu dilakukan oleh seseorang yang memang level inunya tinggi ya bisa menjatuhkan muru'ah. Kadang kan begini, muru'ah itu kan standarnya akan berbeda-beda tergantung level dari si pengucapnya, level dari si pelakunya. Bagi seseorang yang dia profesinya sebagai seorang petani, ya meskipun katakan dia alim tapi satu sisi dia petani, ya nggak masalah umpama suatu saat dia pakai celana yang ukuran 3/4 seakan pergi ke sawah. Tidak yukrimul muru'ah. Kalau orang yang profesinya murni seorang ulama, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pakai celana 3/4 keluar rumah sambil ngerokok di warung kan lain kan penilaian orang. Tapi kan antum penganut yang mengatakan bahwasannya muru'ah tidak ada kaitannya dengan adalah seingat saya. Iya, saya Iya. menganut. Imam Zarkashi yang bilang ya. Iya, Imam Zarkashi. Iya. Ya saya ikut itu aja. Ya soalnya susah ya. Bukannya antum Syafi'i itu lantas. Memang Zarkashi nggak Syafi'i, Pak. Iya, maksudnya kan ashabu Syafi'i. Ya nggak apa-apa. Iya, maksudnya Maksud yang mana? ya enggak kan menyelisih kan ashabu Syafi'i kan sering nyelisin. Ya nggak apa-apa. Kan nggak khorijan anil madhab. Ya iya, Terus? tapi kan enggak ngikut Syafi'i. Ya nggak apa-apa. Emang saya pernah bilang saya Syafi'i itu, Len? Oh ya, Dalam pernah Asy'ari tulen ya? Asy'ari mungkin. Ya nggak tulen sih. Maksudnya sebagian besar pendapat Imam Asy'ari itu masuk dalam logika saya. Kan nggak boleh taklid dalam masalah akidah. Jadi ya ijtihad saya itu menyamai dengan ijtihad beliau. Masya Allah. Loh, emangnya tuh nggak ijtihad dalam masalah akidah? Atau emangnya taklid? Enggak lah, ijtihad. Ijtihad lah. Semua wajib ijtihad dalam masalah akidah. Ya sudah. Berarti ijtihad saya sesuai dengan ijtihadnya Imam Asy'ari. Ijtihad antum mungkin sesuai dengan Imam Maturidi. Ya sudah nggak apa-apa. Lah kan ijtihad mah bebas kan, yang penting yakin sama Allah kan. Maksudnya
gimana cara ijtihadnya nggak mesti ngikutin Ya nggak logika yang mesti, udah dibuatin Imam Asy'ari kan. nggak mesti, nggak mesti, nggak mesti. Makanya kata Ibnu Rusyd, konsep-konsep penalaran yang ada dalam mutakalimin itu adalah khotobah katanya, bukan burhani. Kalau khotobi itu kan masih memungkinkan untuk dibantah karena itu kan sifatnya dogmatis dari sang alim. Kalau burhani kan nilainya kembali kepada yakiniyat yang berjumlah 6 itu. Terus kalau gimana cara bikin burhaniya atau buat burhaniya? Maksudnya biar orang-orang tuh bisa burhan sendiri. Dikatakan khotobat kenapa? Dogma. Iya karena kan dogma menurut dia, menurut Ibnu Rusyd kan dogma itu. Masuk dalam kategori makbulat karena yang menyampaikan Imam Asy'ari akhirnya kamu terima. Coba andaikan yang menyampaikan orang-orang di pasar, kamu bisa terima nggak? Jadi kan menerimanya itu karena haibahnya Imam Asy'ari. Masa bukan karena ininya masuk akal gitu. Ya, Nalar. masuk itu kan terkandung kadar akal orangnya beda-beda. Oh berarti maksudnya Ibnu Rusyd berarti kamu nih sosokan ini padahal kamu cuma ngikutin Imam Asy'ari gitu dah. Iya, mungkin ya kalau yang saya pahami ya, Ibnu Rusyd itu bilang logika kamu mungkin nggak, akal kamu mungkin nggak sampai dengan penalaran Imam Asy'ari karena berhubung Imam Asy'ari berkata begitu dan akal kamu kebetulan sekilas cocok ya akhirnya kamu terima. Tapi kan sekelas Imam Ghazali aja bilang kalau di Iljamul Awam itu banyak burhan-burhan kok yang mendukung pendapat Imam Asy'ari. Ya saya lebih percaya Imam Ghazali sebenarnya daripada Imam Ibnu Rusyd. Kalau gitu saya sama antum tapi Kenapa gitu? ya kan antum percaya sama Imam Ghazali. Terus Ini percaya sama antum aja. percaya sama Allah lah, kok percaya mana? Loh, percaya sama iman beda, Tat. Oh, beda ya. Kalau Ada iman beda. kan berdasarkan burhan, harus berdasarkan dalil. Kalau percaya mah taklid. Ya percaya tidak harus ada landasannya. Saya lanjutkan. Wal makna yamna'u iktiraf kuli fardin min afdal madzukir fa iktiraf fi fardin minhu tantafi al adalah. Makna dari iktiraf jadi bisa menghalangi untuk melakukan, yakni adalah tidak melakukan satu pun dari hal-hal tersebut. Sehingga ketika melakukan satu saja itu tantafi al adalah akan menafikan bersikap baik. Iktiraf artinya apa? Kenapa? Iktiraf artinya apa? Mana? Iftiraf. Iktiraf irtikab, mengerjakan. Iktiraf salah. Iya, iktiraf itu sama dengan irtikab, mengerjakan. Oh sama artinya. Oh nabi pakai bahasa beda. Itu kan sebelumnya ada, Ki. Tanpa iktiraf, air irtikab al-kabair. Berikutnya, dosa-dosa kecil yang tidak merendahkan derajat, umpama bohong yang tidak menimbulkan mara bahaya, atau melihat wajah ajnabiyah. Nah, kayak antum lah. Atau antum sangat waroi, sudah tidak melihat ajnabiyah lagi. Melihat ajnabiyah kan. Oh iya Melihat tadi tapi cara via handphone.
Fa isyaratu al-man'u min iktirafi kulli fardin minha. Maka tidak disyaratkan harus bisa menghindari dosa-dosa kecil semacam ini. Fala tantafi adalah biktirafi syai'in minha illa ayusira 'alaiha. Maka nilai adalah tidak akan hilang dengan melakukan hal ini kecuali yang melakukan itu secara kontinu. Ngapain? Ke lapangan. Ngapain? Ya cuci mata lah, lihat pemandangan akhwat-akhwat. Nah, itu sudah menjatuhkan adalah karena sudah jadi agenda. Gak gitu, Tat. Iya, gimana lagi, Tat, zaman sekarang. Kenapa? Ya mau gimana lagi zaman sekarang, Tat. Ini pembelaan antum. Enggak. Ini doang. Ngasih pembelaan mereka. Saya ngasih pembelaan. Kan antum bukan pelakunya, kok ikut membela? Loh, emang salahnya gimana? Oh ya enggak, barangkali antum termasuk oknum dari pelaku. Loh, Tat, maksiat. Ini nggak dijelasin, loh. Maksiat kabair yang sembunyi-sembunyi kan menghilangkan muru'ah, kan? Kenapa? Maksiat yang sembunyi-sembunyi kan yang ngilangin muru'ah, kan? Ya tergantung maksiat yang sembunyi-sembunyi, umpama dia zina. Ya itu mengandungkan muru'ah, cuma kan yang lainnya tidak bisa menilai bahwasanya muru'ahnya telah jatuh. Ya terus gimana? Diterima hadisnya? Ya kan kita nggak tahu, ya diterimalah. Itu kan berarti kan contoh yang masturul adalah. Jadi kita nggak tahu tindak tanduknya secara rinci, pokoknya secara zahir dia baik ya kita terima. Masalah dia ternyata suka jajan ya lain. Kan anu nahkumu bidzawahir. Iya, iya, iya. Jadi sah ya, Tat? Iya, kenapa? Antum ada planning? Iya. Enggak, Tat. Aneh takutnya ngambil hadis mengambil apa dari... Emang antum mengambil hadis dari siapa? Iya, nggak tahu, Tat. Lah, aneh kan cuma ngasih tahu doang. Nanya doang. Oh, iya. Nanya, gimana? Lagian sekarang orang yang menghafal hadis sudah sangat susah dicari ya. Kecuali di negara-negara Afrika Utara, ya, atau Afrika Barat, Pakistan. Di sana masih banyak. Cuman kalau kayak Indonesia kok saya agak ragu ya. Se-Indonesia yang hafal Riyadhus Shalihin aja paling berapa gelintir orang. Iya, Tat. Wawi deh. Di Yaman ada, Tat? Hah? Penghafal hadis? Ada. 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 Selagi ia tidak konsisten melakukannya dan kemaksiatan yang kecil itu tidak mengalahkan ketaatannya. Hadis sekarang nggak perlu dihafal, kan, Tat? Ya, mungkin kalau secara personal tidak, tapi secara kifai saya rasa masih tetap wajib. Untuk menjaga originalitasnya lah. Loh, kan udah ada PDF kitab bahkan. Oh. Kan tapi aku nggak bisa jamin tingkat keotentikannya. Kan udah tinggal cari cetak-cetakan aja dibandingin. Iya. Tapi apakah itu sudah bisa menjamin 100%? Ya balik lagi, itu kan namanya jadi ini hadis ahad. Ya, tapi kan maksudnya dalam upaya menjaga originalitasnya itu kan tetap paling setidaknya ada mereka-mereka yang apa namanya menyampaikan dari lisan ke lisan. Bentar ada telepon, nggak jadi udah mati. Apa gimana? Ya udah, Tat. Terus riwayatul majhul. Ya, Tat. Nah, kenapa? Lagi, Tat. Nanya lagi. Apa? Belajar hadis begitu guru enggak kan, Tat? Kalau udah bisa tahu sorah, balaghah, bla bla bla. Maksudnya ini apa? Fiqhul hadisnya, Iya, pemahaman enggak. hadisnya.
Iya pemahaman hadisnya. Iya, bisa saja sebenarnya, bisa saja. Cuman kan nanti ya, maksudnya begini, kalau antum basicnya dari Syafi'iyah paling tidak kaidah-kaidah perumusan hukum dan usul fikih mutakaliminya juga harus matang untuk mencarikan hadis. Maksudnya kan begini, pola pikir seorang penelur hukum itu kan beda dengan pola pikir yang hanya sekedar menerjemah. Ini kalau ranahnya yang antum bahas adalah hadis-hadis ahkam. Ya kalau hanya hadis-hadis yang nilainya siroh ya nggak apa-apa. Paham nggak maksud saya? Nanti nggak butuh guru. Ya kan sudah punya alatnya. Oh iya siap. Sudah punya alatnya. Kayak umpama itu menemu hadis yang mengatakan hukum A adalah wajib katakan. Secara apa namanya? Secara tekstual mengatakan hukum A adalah wajib. Ya antum tetap harus punya modal ilmu alatnya dulu. Maksudnya ilmu alat itu nahu, sorob, usul fikihnya, pengayaan dalam khazanah fikihnya ya harus kuat dulu. Kemudian konsep istiab apa namanya penguasaan hadisnya juga harus ada karena kan bukan nggak mungkin ada hadis lain yang bertolak belakang secara tekstual atau antum harus ngerti secara kronologis karena bisa jadi salah satunya menasek yang lain kan tingkat kompleksitasnya sebenarnya agak lumayan. Kalau saya bilang nggak boleh susah sekali ya saya bilang agak lumayan lah. Kenapa antum mau jadi mujtahid? Boleh kan? Ya nggak apa-apa kalau mau. Ya udah. Apa antum mau buat mazhab irfani? Fala yuqbalu fil asahi majhulun batinan wa wal mastur wala majhulun mutlaqon. Ai batinan wa zahiran wala majhulul ain ka ayyuqala an rajulin lintifai tahaqquqil adalah. Ketika sudah dapat dipastikan bahwasanya adalah itu syarat dalam riwayah maka tidak bisa diterima menurut kaul asoh majhul batinan wa wal mastur. Orang yang profilnya tidak bisa dikaji, ditelaah itu nggak bisa diterima. Wala majhulun mutlakon, zahir batinnya tidak bisa dinilai. Ini juga nggak bisa diterima. Kesehariannya gimana kita nggak tahu. Kemudian bagaimana kondisi saat dia sedang di rumah kita juga nggak tahu. Ya. Majhulul ain, orangnya bahkan nggak bisa diidentifikasi. Umpama dari riwayat an rajulin. Ini kan susah, rajulnya ini siapa? Kecuali kalau rajulin minas sahabah, itu kan karena kalau sahabah udul. Tapi kalau rajulin saja, itu tidak bisa diidentifikasi sosoknya. Ya nggak bisa diterima. Ini maksudnya neliti gimana, Bro? Kenapa? Maksudnya neliti gimana? Maksudnya? Ini loh, tidak diterima majhul batinan zahiran. Majhul mutlakon. Ya, ini gimana maksudnya? Jadi orangnya itu kesehariannya yang secara zahir kita nggak tahu. Dan juga secara batin juga kita nggak tahu. Ini apa kayak gini, Tat? Kayak kita tahu ada orang ngeriwayatin hadis. Nah, dia itu dari orang lain yang nggak bisa kita deteksi siapa dia. Itu lah. Nah, iya kurang lebihnya begitu. Apa kayak kita nerima hadis, kita nggak tahu dia. Itu beda banget loh, Tat. Ya intinya kan yang dibahas adalah sosok rawinya. Si Ya, rawi ini tapi bisa kan beda, kasih Tat. profilnya atau tidak. Intinya di sana. Beda loh, Tat. Beda gini, Tat. Kalau misalkan yang dimaksud saya ini ngambil dari seorang rawi, yang rawi itu saya nggak tahu seluk-beluk kayak gimana. Itu saya bisa ini aja, Tat. Husnuzon. Artinya saya bisa komen sejauh yang saya lihat nggak kenapa-napa. Aman dia. Tapi itu kan saya misalnya jadi perawi hadis, meriwayatkan lagi ke orang. Tapi kalau misalkan yang majhulnya itu eh gu
orang yang saya ambil gimana ya, guru dari orang yang saya ambil periwayatannya, artinya rawi rawi pertama lah. Nah ini kan nggak bisa saya ini karena saya nggak dengar dari perkataan guru saya gimana yang meriwayatkan dari dia atau dari perkataan orang lain. Nah, makanya justru kalau antum nanti mendapatkan hadis dari seseorang yang antum tidak kenal betul katakan. Tapi kemudian antum katakan menurut penilaian saya, loh berarti kan ada hal yang bisa antum nilai dari orang tersebut. Lah iya berarti kalau itu kan apa namanya? Eh, bukan itu yang dimaksud berarti. Berarti kan kita lihat ada orang Androjulin dari oh ini siapa nih Rojulin? Nggak tahu. Ya, Atau Nurul dari Ain. Fulan. Atau dari Ya, Fulan. ya bahkan itu di contoh antum tadi bisa umpama ada orang tiba-tiba menyampaikan hadis ke antum yang kalau antum lihat secara fisik dia kayaknya ya fine-fine aja gitu menurut antum kan. Kan Androjulin tapi antum nggak kenal dia. Tadi ada orang jubah putih ngasih hadis ke saya. Gimana? Ya maksudnya saya ikutin kamu siapa namanya, guru kamu siapa? Terus saya Iya, iya itu kalau antum apa namanya berkesempatan ini untuk itu. spesifik nggak? Nggak spesifik kan? Iya nggak spesifik memang. Ya udah Nggak kan. spesifik. Ya androjulin begitu. Ya memang begitu Kalau adanya androjulin. Ini nanti tidak bisa diterima. Tapi kalau antum ingin ikuti yang bisa diterima, ya ikuti saja kill, gampang kan? nggak maksudnya ini Nat, apa? eh, walaupun tahu nama orangnya kan? Kalau tahu nama orangnya, biasanya masuknya bukan majhulul ain. Jadi kan kalau tahu nama orangnya itu setidaknya kita tahu biografinya. Oh orangnya ini anaknya ini. Cuman kadang kesehariannya secara detail kita nggak tahu. Jadi majhulul ain ini kan kasusnya generasi setelahnya itu nggak tahu sosok orangnya. Ya kan Generasinya dia tahu. gimana? Generasinya dia tahu. Ya kalau generasinya dia tahu ya itu kan gini loh masalahnya. Seorang rawi ya katakan ada generasi satu katakan ya 1, 2, 3. Generasi 2 kenal ini siapa sih satu, tapi nggak tahu namanya katakan. Kemudian akhirnya generasi 2 itu ngomong ketiga, saya diriwayatkan oleh seseorang yang saya sendiri nggak tahu namanya, tapi saya tahu kondisinya dia tuh begini-begini. Nah, bagi si ketiga ini kan dia tidak bisa mengidentifikasi secara langsung orang si nomor satu ini bagaimana. Iya. Ya. Berarti diterima lah Nat, kalau kayak gitu. Ya tergantung. Apakah spesifikasi yang disebutkan dari rawi kedua itu nanti bisa digunakan untuk mengidentifikasi kelakuan baiknya atau tidak? Gimana? Kalau udah bisa diketahui berarti nggak majhul Nat. Ya kalau bisa diketahui, Pak, ya artinya nggak majhulul ain dong jatuhnya. Iya. Mm-mm. Jadi kan memang menurut Syekh Zakaria Al-Ansori itu orang yang majhul batinnya, tapi secara zahir kelakuan baik itu tidak bisa diterima. Kenapa? Ya karena masih memungkinkan untuk tidak bisa kita identifikasi nilai keadalahannya. Atau buka coba Thariqatul Husul yang qauluhu al-mastur.
Ai masturul adalah di anruwiya an husnani fasoida walam yusak. Ada dua rawi yang menyampaikan dari orang ini, tapi masalahnya orang ini tetap tidak dipercaya. Dia majhulul batin, adlul zahir. Secara zahir kayaknya baik-baik saja, tapi secara batin kan nggak bisa kita identifikasi. Oke. Menurut Gil, yukbaluna bisa diterima dari ketiga orang ini iktifaan bidhoni husuliha fil awali. Yakni kalau yang pertama ya kita zon saja bahwasannya nilai adalah itu di sana bisa didapati. Ya. Dan dalam kasus yang kedua dan yang ketiga majhul mutlakon dan majhulul ain itu cukup husnudzon saja. Wahikayatul asyi al-juma'i adam ala adam mahikubulia marbudatun binakli ibni sholah wa ghari al-khilafihima. Klaim Imam Tajuddin itu tidak bisa kita benarkan karena di sana didapati khilaf. Fa'in wasofahu ay al-akhir al-nawu syafi'i min a'imatil hadis ar-rawi anhu arrawiya anhu bisikoti au binafi tuhmati kakaulihi akbaroni asikatu au man la atahimuhu kubilah fil asyah. Nah, nanti kalau yang memberikan rincian kredibilitasnya itu ada orang selevel Imam Syafi'i atau orang para ulama-ulama hadis, oh ini orang sikoh kok, oh orang ini tidak saya anggap sebagai pembohong kok, maka bisa diterima. Walaupun toh level majhul mutlakon itu di bawah level majhul batin. Bisa dimengerti nggak? Dari majhul batil. Majhul batin. Oh. Kenapa? Iya. Tad, ya. Kalau orang yang dapat kabar dari Imam Syafi'i langsung aja gitu tadi. Iya, jadi kan soalnya yang menelaah itu sekali Imam Syafi'i. Menurut pandangan Imam Syafi'i, orang ini adil kok. Ya sudah kita terima saja. Gitu. Tapi sembarang terima sih. Hah? Masa Imam Syafi'i sembarang menerima riwayat sih, nggak melakukan cross check? Ya melakukan, tapi kan majhul. Majhul itu kan karena kita yang menelaah, yang bisa jadi rentang waktunya terlalu jauh pada orang tersebut. Imam Syafi'i bisa jadi sudah melakukan penelitian yang cukup komprehensif untuk mengidentifikasi sosok tersebut. Ya kalau Imam Syafi'i sudah komentar, ya masa Imam Syafi'i berbohong istilahnya. Gimana? Ya. Wa dzalika li anna wasifahu min aimatil hadis la yasif bidzalik illa wa kadzalik. Karena penilaian itu disampaikan oleh para pakar hadis yang mereka tidak akan memberikan klaim tersebut kecuali memang begitu adanya. Wakilah layuk Pak menurut nggak bisa kita terima sekalipun yang klaim Imam Syafi'i. Dijawasi ayakuna fi jari walamta alaihi al-wasif. Karena bisa saja ternyata di sana ada orang yang mengklaim orang itu buruk, hanya saja keburukan itu tidak muncul pada orang yang mengklaim dia itu baik. Menurut Imam Syafi'i oke lah dia orang baik, tapi kan nggak menutup kemungkinan sebenarnya ada ulama lain yang mengatakan dia itu adalah orang yang tidak baik. Kulna ya ba'udu zalika jiddan, itu nilai kemungkinan yang sangat jauh sekali. Ma'akaunil wasifi mithli syafi'i muhtajan bi ala hukmin fi dinillah.
Terlalu jauh klaim semacam itu, terlalu jauh menilai spekulasi semacam itu. Karena Imam Asy-Syafi'i sudah menjadikan dia sebagai seseorang yang bisa digunakan sebagai pijakan hukum dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Halo? Ya, Kaman akdama ma'dzuran binahwi ta'wilin au jahlin khola anin tadayuni bil kadhibi au ikrahin ala fi'lin mufasikin madzunin kasyarabi nabidin au maktu'in kasyarabi khamrin fayuqbalu fil asos. Bagaimana ada seseorang yang di sana mengajukan ya, mengajukan sesuatu yang memang memungkinkan untuk ditakwil ya, atau dia memang tidak diketahui apakah apa namanya dia itu beragamanya ya au jahlin atau semacam di sana itu ada nilai kebodohan yang memang kebodohan itu dia tidak mengerti adanya agama ya, itu tidak boleh didasari dengan kebohongan ataupun umpama dia dalam kondisi terpaksa ala fi'lin mufasikin. Nah, karena di atas perlakuan dia pada sebuah pekerjaan yang bisa membuat dia dinilai fasik, baik itu nanti sifatnya persepsional, jadi berdasarkan pendekatan fikih sebagaimana meminum nabid. Nabid ini kan masih madnun, karena kalau dari mazhab Imam Abu Hanifah kan dalam kasus nabid itu kan tidak sampai kena had ya. Atau dipastikan nilai kefasikannya sebagaimana minum khamar. Baik baul fil asoh. Sawaun itakodal elibah alam itakat syai'an li udri. Baik ia meyakini itu mubah atau tidak. Karena ada uzur. Jadi umpama ada orang yang melakukan suatu hal yang bisa menyebabkan kefasikan. Baik itu madzun ataupun maktuk. Tapi ia melakukan itu karena ada uzurnya. Umpama dia memahaminya secara takwil atau kebodohan, ya yang mana dia tidak memungkinkan berbohong dalam kasus beragamanya. Umpama dia baru masuk Islam nih, kemudian dia saya nggak tahu kalau minum khamr itu haram, umpama itu tidak menjatuhkan nilai adalahnya atau dipaksa, ya ini tidak menjatuhkan nilai adalah. Bisa dimengerti. Tapi kan maklum din. Ya umpama kasusnya ternyata dia adalah orang pedalaman dulunya. Orang pedalaman didakwai mengenai keesaan Tuhan, ada seorang utusan, dia masuk Islam. Atau umpama dia mengalami namanya amnesia, ya hilang ingatan, habis amnesia. Oh lupa kalau zina itu haram. Bisa kan kalau amnesia? Tahu. Masa nggak bisa? Orang dia aja bisa lupa dirinya siapa kok. Ya naktafi bihadzal qadar, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.